Ribuan supporter Gresik United dan petugas kepolisian terlibat bentrokan mulai dari dalam hingga keluar stadion. Kericuan terjadi usai Gresik United kalah 1-2 dari Delta Sidoarjo dalam laga lanjutan Liga 2 putaran kedua di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Minggu sore. Sejumlah lemparan dari para supporter ke petugas dibalas dengan tembakan gas air mata. Akibat bentrokan, sejumlah supporter luka-luka termasuk petugas kepolisian. Puluhan supporter yang mengalami luka-luka dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Korban ada berapa? Sekitar ada bulan ya, tapi mereka rata-rata itu tidak mengalami hal yang berat. Ada yang traumatik, ada yang mungkin sedikit menurun dari mata. Puluhan itu dari supporter atau dengan petugas? Supporter. Bentrokan berlangsung hampir 1 jam baru berhenti setelah polisi berhasil memukul mundur para supporter. Polisi memastikan tembakan gas air mata dilakukan sesuai prosedur untuk membubarkan massa anarkis di luar stadion. Tersebut penembakan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan prosedur dan sudah melalui tahapan yang sangat panjang di mana anggota kami sudah bertahan kurang lebih 1 jam di lokasi itu. Namun dari masyarakat tidak membubarkan diri setelah kami melakukan tembakan gas air mata itu, alhamdulillah masyarakat bisa membubarkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab dari bentrokan ini. Sesuai aturan, FIFA melarang penggunaan gas air mata untuk mengamankan massa di dalam stadion karena sangat berbahaya. Sebelumnya pada tragedi Kanjuruhan Oktober 2022, penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian di dalam Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menyebabkan 133 orang meninggal dunia. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Seorang ibu tewas dan anaknya kritis akibat dianiaya seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan. Sadis, pelaku buang jasad korban ke sumur. 11 orang tewas akibat kecelakaan maut antara kereta api Probowangi dan minibus di perlintasan tanpa palang pintu di Lumajang, Jawa Timur. Korban merupakan rombongan alumni SMA baru pulang reuni di Banyuwangi. Seorang penjaga tewas mengenaskan diterkam harimau peliharaan sang majikan. Sang majikan jadi tersangka dan ditahan polisi. Halo pemirsa, di tengah kenaikan harga sayur dan sembako, harga gula di sejumlah pasar tradisional mulai naik hingga Rp18.000 per kilogram. Stok gula kemasan mulai langka karena adanya pembatasan pasokan dari distributor. Saya Dian Mirza, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, insiden kecelakaan pebalap road race di Atambua Belu, Nusa Tenggara Timur mengakibatkan 5 penonton menjadi korban tertabrak pebalap. Seorang diantaranya meninggal dunia usai 3 hari dirawat intensif. Tangisan keluarga korban pecah saat mengetahui Masuk Jakarta mulai memasuki musim penghujan. Bahkan saat ini beberapa daerah masuk dalam kategori rawan banjir. Warga diminta waspada banjir. Dan berikut liputannya di Sri Arifa dalam Rakyat Bicara. Pemirsa, kurang dari 3 bulan jelang perhelatan pemilu, logistik pemilu sudah mulai didistribusikan. Di Pandeglang, Banten, KPU menerima distribusi logistik lebih dari 15.000 bilik suara untuk disebar di 3.700 TPS. Sementara KPU Kabupaten Bandung Barat menerima 45.000 lebih kotak suara dan bilik suara yang disimpan di gudang untuk didistribusikan ke TPS.
Pria pembawa jasad wanita di atas becak motor ternyata sakit hati setelah 3 tahun berselingkuh dengan korban. Seputar iNews yang akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, polisi mengungkap kasus pembawa jasad wanita di atas becak motor di Deli Serdang, Sumatera Utara. Motif pelaku sakit hati setelah 3 tahun berselingkuh dengan korban. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Dian Mirza bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.